Never love, never love. Pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Menanti untuk disentuh, ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parangmu, kelola lahan tidurmu. Bersatu padu kita sambut, ajaklah semua teman. Petani muda hidup mulia, teruskan kerja orang tua.
ribuan hektar lahan. Jangan biarkan menganggur. Bukankah kita ingin makmur? Segeralah kita menandur. Lahan tidur jadi solusi, petani muda beraksi. Kedaulatan pangan terbukti, dunia pun mengakui. Tanah kita menanti untuk disentuh. Ayo kita segera menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil batu dan parang, kelola lahan tidur. 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 Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Satukan langkah di kota tani. 88,6 FM Radio Pertanian Ciawi. Yang menjelang sore Sobat RPC, bertemu kembali dengan acara Saung Tani, Sarana Ruang Informasi Tani. Di kesempatan hari ini, bertemu kembali dengan saya, Nita. Hari ini saya akan membahas tentang
aquaponik. Sebelum berlanjut ke pembahasan aquaponik, siaran ini disiarkan di channel 88,6 FM, YouTube 886 FM, Instagram Sobat RPC, dan juga Facebook Sobat RPC. Untuk Sobat RPC yang ingin mengutarakan pertanyaan, bisa chat di kolom komentar YouTube 886 FM Sobat RPC ataupun di SMS atau line WA 0812 8388 7117. Oke, hari ini Saung Tani akan membahas tentang aquaponik dan kita kedatangan seorang tamu milenial. Ya, Mas, kita akan bahas selama 2 jam ke depan dengan Mas Wiko. Oh Ya. ya, Mas Wiko ini merupakan salah seorang petani milenial yang terjun ke dunia budidaya aquaponik. Ya, halo Mas Wiko, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak? Bisa salam atau ucapan salam dulu ke Sobat RPC, disapa dulu Mas Wiko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RPC, salam sehat dan salam petani milenial. Iya, petani milenial ya, masih Iya. berjiwa milenial nih. Masih menggebu-gebu. Masih semangat Iya. menggebu-gebu untuk menggaungkan pertanian Betul ya Mas Wiko sekali. ya. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang aquaponik ya Mas Wiko ya. Betul. Ya. Oke, untuk Sobat RPC yang ingin bertanya atau berhubung dengan Pak Mas Wiko ini, bisa di channel YouTube kami, di kolom komentar, ataupun di Facebook Sobat RPC. Oke, Mas Wiko, saya ingin mulai pertanyaan nih pertama. Sudah sejak kapan mulai mengenal aquaponik ini? Semenjak COVID, Mbak. Oh, COVID. Iya, betul. COVID baru tahun kemarin dong Iya, berarti. iya. Oh. Jadi ceritanya saya kan awal fokus usaha saya di ini snack ikan. Begitu COVID, alhamdulillah kena dampak. Oh, justru Ya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mas, kena ya. dampak. Dari situ kita bisa berpikir kreasi lagi. Semenjak itu kebetulan di lahan saya masih ada lahan kosong. Saya gunakan untuk ini bikin kolam. Nah, karena basicnya perikanan, saya mengkawinkan tanaman dengan ikan. Oh, iya iya. Nah, yang biasa disebut di umum ya aquaponik gitu. Jadi kalau kita panen ya dapat ikannya, dapat sayuran Tanamannya. atau bisa buah juga. Gitu. Oh, setelah itu mulai sampai sekarang. Sampai sekarang malah Oh, makin sudah. penasaran. Semakin tahu malah semakin Iya, penasaran lagi. ternyata semakin kita tahu semakin kita belum ada apa-apanya. Semakin harus mencari lagi. Itu ikan yang dikawinkan itu ikan apa, Mas? Sekarang saya masih Pertama. lebih ke nila dan lele. Cuma selama yang saya lakukan ini nila sama lele lebih bisa lebih menguntungkan lele kalau menurut saya. Karena Lebih tebar menguntungkan? karena tebar padatnya bisa padat lele. Hmm. Nah, karena sifat nila dan lele kan sangat beda jauh sekali, Mbak ya. Kalau nila dia kurang betah dengan air yang tenang. Walaupun memang sistem aquaponik kan kita ada kocoran dari pot-pot masing-masing tanaman itu ya. Tapi untuk nila juga masih kurang banyak debit airnya. Jadi masih ada sih sekarang nila dan lele juga, tapi kayaknya nanti setelah panen mau fokus ke satu titik aja, lele saja. Oh, lele saja. Berarti Iya. kalau di itu memang harus air yang ini ya, Mas ya? Air ya Yang untuk nila harus lebih bagusnya ada air mengalirnya. Oh. Lebih bagus lagi air deras. Hmm. Kalau lele kan bisa air diam pun juga bisa, Mbak. Oh, berarti untuk saat ini masih 2, tapi nanti Iya. untuk kedepannya akan difokuskan ke lele lagi. Mau fokus satu aja deh ya. Oh ya, kalau untuk sayurannya, Mas? Sayurannya Itu biasanya? sekarang kangkung, Mm-mm. terus kalau cabai sayuran atau buah-buahan ya, Mbak ya? Sayuran ya? Sayuran Iya. ya. Cabai sama kemarin terong. Kangkung, cabe, sama Terong. terong. Iya, Oh. yang terong sudah panen, kangkung juga sudah panen. Yang cabai ini baru mau tanam. Ini udah selesai panen ceritanya, udah tanam lagi lele kemarin. Oh, itu ada kriteria khusus gitu, Mas, untuk menanam secara aquaponik itu sayur-sayuran yang tersebut di atas itu yang disebutkan Mas Wiko? Kalau kriteria khusus
tidak harus dikhususkan kali Mbak ya. Jadi untuk tanaman sendiri, saya rasa tanaman seperti yang kita sering lihat lah di YouTube hidroponik itu bisa semua tanaman bisa kita tanam semua. Cuma karena memang saya masih nyobanya kangkung, masih pemula Mbak, masih pemula. Iya, Tapi iya. sekaligus langsung saya coba nggak tanggung-tanggung. Kayak kemarin yang budidaya ember saya 90 ember. Yang di episode pernah kemarin kan, Iya, iya. yang budidaya lele dalam ember 90 ember itu isinya kangkung sama pakcoy. Terus yang di aquaponik ini, yang di sistem kolam aquaponik itu ada terong siap panen sama sekarang cabai. Karena soalnya kenapa harus tanaman yang berakar keras ya Mbak ya, nah, yang seperti akar keras ya. Kalau pakcoy, kangkung kan akar serabut ya, akar lunak ya. Karena di pot aquaponik itu potnya saya pot besar dan itu kalau untuk diisi diisi tanaman kangkung dan pakcoy sayang tempat. Nah, karena kalau diameternya kan berapa itu? Kan 30 cm untuk potnya sendiri. Jadi paling nggak tanaman yang berakar keras lah. Cocoknya cabai, tomat, terus terong. Oh berarti dilihat dulu karakteristiknya mungkin dari tanaman yang berakar keras ya, yang untuk bisa menyesuaikan media berarti. Oh. Kalau yang di kangkungnya, saya kan itu medianya memang kecil-kecil menggunakan aqua gelas. Jadi ember gede 80 liter diisi ikan. Nanti di atasnya di bolong-bolong tutupnya diisi aqua gelas. Ada 10 aqua gelas. Nah, karena itu bisa diisi kangkung, pakcoy, selada. Itu saya rasa karena kecil-kecil bisa satu pot satu-satu. Kalau yang satunya yang aquaponik yang di kolam dengan kolam besar itu sayang kalau bisa diisi itu bisa saja, cuma kita sayang tempat saja. Otomatis kan nanti kita ngitungnya dengan kos listrik. Kalau kita sudah bermain produksi, iya udah dengan listriknya. Karena listrik lumayan, Mbak. Sebulannya. Iya. Gitu. Berarti itu satu tanaman itu satu pot atau? Untuk yang akar lunak ya? Akar lunak satu tanaman satu pot. Iya. Untuk yang tanaman lunak kalau seumpama dimasukkan, potnya tadi pot yang besar, jadi ukurannya? Ukuran dari kolamnya saya 2x3. Ukuran kolamnya sendiri 2 meter kali 3 meter. Iya, 2 lebarnya 2, panjangnya 3 meter persegi panjang. Nah, untuk nanti disedot dengan pompa. Pompa dengan pipa ke atas, kita bikin aliran air. Di situ ada potnya pot ember lah ya sebagainya. Pot ember bangunan itu Mbak. Iya. Yang diameter 30 ya. Diameternya 30. Itu buat satu tanaman. Buat satu, karena kan kayak cabai, terong atau tomat kan dia kalau sudah besar juga akarnya membutuhkan ruang yang cukup luas dan di samping-sampingnya juga jaraknya per ember kan berdekatan Mbak. Iya. Jadi kalau diisi 2 nggak ini tabrakan ya. Cukup satu-satu. Berarti itu konsepnya gini Mas, kolamnya itu ada ikannya juga, betul. Ada tanamannya juga. Tanamannya itu berarti diwadahi sama pot. Iya. Itu bedanya aquaponik dengan hidroponik. Kalau hidroponik full tanaman saja. Berarti tapi untuk tanaman-tanamannya jadi cuma biasanya terong, terus cabai, kangkung gitu ya? Atau ada yang lain Mas? Semuanya bisa sebetulnya. Semuanya bisa sebenarnya. Semuanya bisa ya. Oh. Nanti saya masih ngulik itu dulu. Oh iya. Berarti sementara ini baru yang Mas Wiko coba itu kangkung, terong, sama cabai ya? Iya, apalagi cabai mahal sekarang harganya. Iya. Nah kalau untuk ikannya sendiri Mas, itu kan Mas Wiko baru mencoba untuk nila sama lele. Betul. Apakah ada kemungkinan ada jenis ikan lain yang bisa dibudidayakan lewat aquaponik ini? Malah mau saya kurangin sama lele saja. Karena ya itu sesuai tadi yang sifat karakteristik ikan tadi Mbak ya, dengan kondisi air yang dikatakanlah tenang lah seperti itu, bisa kita piara ikan yang lain pun semua bisa. Cuma nanti kita bicaranya kalau produksi jumlah tebarnya. Kalau contoh kita mau ikan nila, bisa saja, cuma semakin otomatis nggak bisa sebanyak ikan lele jumlahnya. Gitu. Kalau memaksa jumlahnya nilai itu seperti ikan lele, ya pasti mati Mbak. Dia kan nggak kuat dengan air diam. Apalagi kan Mas, lebih tidak mungkin lagi gitu. Ada kalau mau ganti ikan gurame. Tapi kan kalau bicara gurame panennya lama.
Iya. Makanya dari segala ikan yang saya coba, saya mau fokus lele saja lah. Apalagi dengan permintaan lele kan semua orang sudah tidak asing lagi ikan lele, semua sudah tahu. Nah, cuma yang saya angkat itu image ikan lele ini loh, Mbak. Ikan lele kan orang identiknya itu kotor, pakannya menggunakan apalah ya, iyalah tanda kutip lah, kotorannya itu tanda kutip. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kasihan ikan lelenya gitu. Ikan lelenya jadi dikambing hitam kan, padahal ada kok caranya biar bisa bersih ya, salah satunya aquaponik tadi itu gitu. Iya. Karena memang selama ini orang mengenal lele itu ya hidupnya di tempat sungai yang kotor gitu ya, yang Mas kotor. ya. Kalau enggak di empang yang belakang Nah, rumah. iya kan, jadi kadang orang juga nggak doyan lele karena ya itu makanannya seperti itu gitu ya. Padahal kalau kita budidayanya dengan cara yang bersih, yang benar, tidak jorok juga. Apalagi kita kombinasi dengan tanaman. Kan kalau sebenarnya prinsipnya itu menguntungkan semua, Mbak. Jadi si ikan kalau seumpama ke nanti kan ikan belum tentu juga kita kelihatan si pakan itu habis semua, Mbak ya. Otomatis kalaupun sisa pasti adalah sisa itu mengendap di bawah. Tambah lagi nama ikan juga buang kotoran di situ juga, nggak bisa dia buang milih ke WC atau kemana kan, pasti kebuang ke situ. Nah, sisa pakan sama sisa kotoran tadi itu akan membuat amoniak. Nah, amoniak itulah musuhnya ikan sebetulnya. Nah, caranya ketika kita kombinasikan dengan tanaman, disedotlah oleh pompa tadi itu kotorannya naik ke atas. Tanaman kan sangat membutuhkan, sangat suka sekali yang namanya amoniak. Iya, kotoran-kotoran tadi itu dan sisa pakan tadi itu. Nah, itulah pupuknya untuk tanaman itu. Jadi tanamannya benar-benar tidak menggunakan kimia sama sekali. Berarti alami dari sisa pakan. Iya, sisa pakan dan sisa itu kotoran ikannya. Simbiosis mutualisme. Nah, iya sekali. itu saling menguntungkan satu sama lain. Iya. Berarti kalau kayak gitu nggak butuh pupuk gitu, Mas? Tidak. Nggak pakai pupuk ya? Berarti alami langsung semua pertumbuhan dari tanaman itu dari pakan dan kotoran ikan tadi. Butuhnya satu, Mbak, listrik. Oh iya, yang lumayan ya, Mas ya. Nah, kalau hidroponik kan dia masih pakai pupuk, Mbak ya. Kalau hidroponik itu bedanya lah. Kalau kita aquaponik ya udah. Gitu aja gitu. Asal kita lihat pompanya nyala, udah aman. Berarti intinya kita cuma kasih makan ikannya aja gitu ya, Mas ya. Tanaman nggak usah kita karena dia langsung otomatis dari ikannya ya. Tapi kalau untuk masa panennya sama nggak, Mas, dari ikan sama tanaman ini? Beda. Beda. Kalau itu balik lagi tergantung tanamannya, Mbak ya. Kalau kita bicara lele, kita ambil rata-rata lah 3 bulan. Ya ada bisa 2,5 bulan sampai 3 bulan. Kita ngambil rata-rata umumnya aja 3 bulan untuk ikannya. Ini yang lelenya ya. Nila pun sama juga, 3 bulanan juga. Nah, untuk tanamannya itu, nah ini yang bedanya. Kalau cabai sendiri kan agak lama. Nah, kalau cabai saya bukan nanam dari biji, tapi udah beli bibit yang sudah lumayan remaja lah, ukurannya sudah sedang. Tinggal masukkan ke situ. Itu dalam waktu, kalau cabai kemarin sampai berbuahnya itu 4 bulanan ya. Pokoknya kita udah panen ikan sekali, cabai masih belum bisa kita panen. Ya harus sabar dulu. Tapi nanti ketika sudah dipanen, cabai bisa berkelanjutan. Bahkan bisa sampai yang terong kemarin saja masih bisa kita lanjut lagi untuk naruh ikan lagi, Mbak. Kalau kangkung nih cepat. Ini malah kebalikannya. Kalau kangkung sebelum ikan panen mah udah bisa. Jadi kangkung itu kemarin panen 3 kali deh kalau nggak salah. Kan kangkung cukup 3 minggu. 3 minggu itu udah ya. Panen digunting saja, jangan diambil semua. Numbuh lagi, Mbak. Numbuh gunting lagi. Iya. Kalau udah sekali panen tuh 2 minggu udah siap bisa dipanen lagi. Lebih cepat ini lebih cepat ya. Untuk tanaman akar lunak lebih cepat. Pakcoy pun sama, lebih cepat. Kalau dari segi kualitas hasil panennya, Mas, kalau dibandingkan dengan lahan atau hidroponik, sama kalau untuk aquaponik sendiri? Nah, itu saya belum ngobrol sama pemain hidroponik ya. Tapi saya rasa kalau hasilnya, karena kita juga punya dua komoditas yang bisa kita jual, untuk tanaman sendiri pasti lebih banyak hidroponik ya, Mbak ya. Cuma kan mungkin kalau dikalkulasikan dengan uangnya,
bisa jadi lebih banyak aquaponik. Karena kita punya ikan yang harganya juga tidak bisa disepelekan juga, ikannya juga mahal juga. Oh iya. Sama ada lagi Mbak yang bikin Iya, kita Pak. nggak bosen. Apa, Pak? Pas ngasih makan. Ngasih makan ikan. Iya, hilang stres kita semua Mbak. Senang gitu ya, Pak ya. Iya. Bisa Enaknya buat di situ. hiburan Betul gitu. sekali. Ibaratnya kita tuh kayak melihara hewan kesayangan gitu ya, Iya, peliharaannya. betul. Stres itu hilang Mbak. Kan banyak orang bilang kalau punya banyak pikiran stres, ngasih makan ikan aja. Terhibur dari situ. Kalau boleh tahu berapa Pak ikan yang Bapak budidayakan? Jumlahnya? Iya. Saya di situ ada yang sedang dipakai, kan kolam terpal Mbak ya. Ada 18 petak. 18 petak. Iya, masing-masing dapatnya 2.000. Wow. Berarti ya 36.000. Banyak ya. Semuanya untuk pakannya ini full pelet. Pelet ya, pakan semuanya. ikan ya. Luar biasa, banyak sekali ya Mas Wiko. Mahalnya di situ, pakan ikannya itu. Iya ya. Bibit kan nggak seberapa. Nggak pakai pupuk, nggak pakai bibit, tapi lebih ke pakan ikan sama listriknya ya untuk biayanya ke sampai ke situ ya. Pakan ikan dan listrik betul sekali. Kalau untuk alat-alat sama bahan-bahan yang diperlukan untuk budidaya aquaponik apa aja Mas Wiko? Untuk pertama kan kita kalau bicara aquaponik, berarti kita menyiapkan 2 bahan. Satunya bahan kolam, satunya bahan untuk media tanaman yang pot tadi itu. Nah, sekarang kita urai ke satu dulu, kita breakdown ke kolam. Ke kolam sobat RPC mungkin kalau pengen hemat cukup dengan terpal. Kalau pengen hemat tulang-tulangnya bisa menggunakan bambu. Kalau memang di sekitar itu banyak bambu ya. Kalau memang kita orang-orang masih agak di lingkup pedesaan pasti masih banyak bambu, pakai bambu saja. Apalagi bisa nebang sendiri, lebih murah lagi. Terpal satu kotak cuma 350 ribuan. Untuk ukuran seperti saya ya, ukuran 2x3. Bambu seumpama itu nebang lah. Berapa sih paling itu kalau pakai tukang juga ongkos cuma sehari, tinggal masang, bisa murah lah, itu masih bisa terjangkau sekali. Nah, jadi kita butuh terpal, terus tulangnya untuk menyangga terpalnya itu. Nah, nanti mau full bambu bisa kalau kita mau kejar hemat. Atau kalau mau kita agak modern lagi, kalau udah di kota udah susah bambu nih Mas di tempat saya, bisa menggunakan bajaringan. Bajaringan nanti kita bisa menggunakan bermes atau itu Mbak, apa namanya, besi yang dianyam itu, biasanya buat ngecor itu. Nah, itu buat menyangga tiangnya. Kalau nggak dikasih penyangga tiangnya, pas diisi air jebol, nggak kuat ya, penyangganya nggak kuat. Atau bisa itu diganti dengan asbes, bisa beli asbes bekas, bisa. Nah, untuk di kolam itu paling sama bikin pembuangan pipa. Pembuangan dari kotoran. Iya, untuk pembuangan ini, pembuangan kalau kita mau nguras air, ya jangan sampai kita nggak pakai pembuangan, ngurasnya repot juga Mbak. Iya, karena kolamnya juga luas ya. Iya, dan banyak. Iya. Lagi milenial, nggak mau yang becek-becekan. Maunya yang praktis ya. Iya, namanya milenial kan, saya nggak mau gitu-gituan. Gitu ya. Memang sudah zamannya sih Mbak ya. Iya. Otomatis kalau kita nggak mau gitu ya kita main teknologi kan. Iya, nah solusinya kan teknologi. Gitu. Jadi cukup itu aja untuk kolamnya. Untuk potnya, media tanamnya kalau saya menggunakan ember. Yang di tempat saya masih adanya ember. Tapi bisa juga rencananya ada pengembangan menggunakan pipa juga. Jadi seperti umumnya hidroponik. Nah, jadi nanti bisa dibikin pipa itu di atas kolam. Di atas kolam. Nah, kalau sekarang saya masih menggunakan, karena saya fokus ke tanaman akar keras, sayur akar keras, saya menggunakan ember. Ember satunya 10.000 lah, itu murah juga. Ember berdiameter 30 cm, yang hitam itu ember. Terus media yang saya gunakan arang dan sekam padi. Arang ya. Dan sekam padi. Iya, arang dan sekam padi. Itu untuk media tanamannya. Media buat tanaman. Pengganti tanahnya. Iya, betul ya, pengganti tanahnya. Kan kita benar-benar tanpa tanah. Iya. Nah, itu terus embernya dikasih pipa sedikit, kasih pembuangan untuk airnya masuk ke kolam lagi. Jadi airnya itu ditarik ke tanaman, balik lagi ke kolam. Muter gitu terus sirkulasinya. Simple sih bahannya sebetulnya. Teman-teman juga bisa bikin di rumah.
Kalau Iya. pengen yang simple lagi, kita di perumahan lahannya sempit, ya saran saya kalau pengen miara ikan dapat sayuran ya pakai budidaya menggunakan ember yang tadi itu. Lebih praktis ya. Jadi kita bisa kalau di tempat saya kita bisa bicara, ada contohnya kolam yang 2x3 itu menggunakan pot-pot untuk diisi akar keras, sayuran akar keras, cabai, terong, tomat dan lain-lain. Nah, kalau kita mau nyoba lagi, ini tanpa listrik Mbak yang satunya. Yang sedang tren juga yang budidaya lele dalam ember. Budidamber. Iya, budidamber itu Budidaya lele. nggak usah pakai listrik bisa. Jadi nanti akarnya tanaman tadi di atas dia langsung masuk ke air. Jadi sistem sumbu kalau di ini hidroponik, sistem WIC ya. Itu lebih hemat menggunakan listrik dan hemat pekarangan, hemat lokasi tempat. Tempat wadah. Iya, ini sangat cocok untuk yang di perumahan. Dan juga yang jelas kita menghasilkan ini ya, pangan yang sehat, yang jelas kita bisa mengatur sendiri. Dan juga sayuran yang sehat Fresh. juga. Iya. Ya, sekarang banyak cara untuk meningkatkan Betul. image lele ini ya, Iya. Mas Wiko ya. Karena COVID ini idenya. Berkat COVID jadi muncul berbagai ide. Itulah milenial. Iya, betul Banyak sekali. ide, apalagi sekarang udah kemajuan teknologi. Betul. Semua bisa mudah Mudah gitu sekali. ya. Jadi inovasi-inovasi semakin dikembangkan. Iya, tinggal kemauan. Iya, tinggal kemauan untuk mau berusaha. Nah, untuk kadar pH airnya ada nggak Mas untuk budidaya aquaponik ini? Standar sih pada umumnya 7. Airnya pH-nya 7 Iya, standarnya. iya. Terus untuk perawatannya nih Mas Wiko, perawatan dari budidaya ini seperti apa? Apa cuman Mas Wiko memberi makan ikan saja, kemudian sudah siklusnya memberi makan, lalu kotorannya itu ke tanaman, kemudian tanamannya tumbuh, seperti itu siklusnya? Atau ada perawatan khusus lagi? Kalau saya cerita manisnya sih cuma ngasih makan aja. Tapi kenyataannya dalam di praktek di lapangannya tidak semanis yang kita bayangkan. Sama seperti gambaran saya awal juga seperti itu. Pikiran saya cukup ngasih makan, cukup kita modal pompa saja, semua sudah beres. Ternyata tidak. Ternyata di situ kita harus menguasai 2 ilmu ya di perikanan dan di pertanian dan tanamannya itu. Jadi kita harus benar-benar melihat betul ikan itu dan tanaman itu. Apalagi kendalanya itu biasanya yang saya gunakan itu namanya pompa Mbak ya. Pompa narik kotoran pastilah. Harusnya pompa itu digunakan untuk menarik air bersih. Nah, ini dipaksa untuk menarik kotoran, pasti itu sering mati. Nggak mau kita ngecek. Kadang juga saluran di pembagian airnya itu tersumbat dengan kotoran-kotoran, namanya kita tidak mau kena biaya tambahan pupuk, kita menggunakan pupuk alami dari sisa tadi, ya resiko kita itu harus setiap sekali sambil kita ngasih makan sambil ngecek kondisi tanaman. Betul sekali. Jadi teknisnya seperti itu ya. Terlihat gampang tapi ternyata pas ketika di lapangan prakteknya ada aja hambatan atau gangguan-gangguan. Saya rasa memang semua pekerjaan mungkin seperti itu ya, apalagi di pertanian seperti itu ya. Kalau kita ngelihat YouTube memang wah gampang sekali. Simple, enak gitu. Di YouTube kan orang ngelihatnya yang bagus dan enaknya. Dan setiap hari pasti ada treatment yang mereka lakukan. Gitu. Dan saya juga udah mengalami itu, ternyata benar juga. Seiring berjalannya waktu ternyata ada aja yang bikin gangguan gitu, gangguan dari tanamannya atau budidaya ikannya gitu ya Mas ya. Tapi ya itulah ilmu kita dari situ nanti. Ilmu lapangan tuh lebih tajam daripada ilmu di ruangan. Iya, benar. Jadi dari pengalaman kita jadi lebih banyak pengetahuan. Iya. Gitu ya Mas ya. Nah, kenapa memilih aquaponik Mas Wiko? Kenapa nggak milih hidroponik nih yang sedang digandrungi milenial juga? Kalau saya sendiri ditanya kenapa milih aquaponik, karena saya nggak bisa lepas dari ikan, Mbak. Karena memang jurusannya. Iya, background memang dari perikanan. Yang kedua, saya punya cita-cita pengen menyumbang
pangan yang sehat. Wow, luar biasa Ya, sekali. ya cita-cita kan beli saja Mbak, namanya gratis ya. Iya, nggak bayar. Nih ya, mumpung saya masih muda, cita saya nggak usah tanggung-tanggung. Target saya ekspor pangan. Gitu. Itulah Oh, gitu alasan memang saya. passionnya Iya. di perikanan ya, Mas. Iya. Gitu, ya. Selanjutnya yang kedua, saya pengen secara estetika, secara dilihat itu menarik, Mbak. Jadi setiap orang yang datang ke lokasi saya, ke saung saya itu, pasti yang pertama didatengin apa? Aquaponik. Karena memang gimana ya, dilihat itu benar-benar asik. Kita ngelihat air ngucur sambil dengerin airnya itu tenang, sahdu sekali. Ngelihat ke bawah ada ikannya, ngelihat ke atas kalau udah si tanaman sudah berbuah, enak juga dia tinggal panen. Itu yang menarik perhatian gitu. Dan di tempat saya nanti ke depan akan saya buka ediwisata, Mbak. Ediwisata perikanan dan pertanian. Wow. Gitu. Jadi seperti alam di alam, ya, suara kericikan air gitu ya, Mas ya. Gitu. Jadi menenangkan. Ya, itulah alasan saya memilih aquaponik. Oh, berarti banyak yang berkunjung ke tempatnya Mas Wiko ya untuk sebelum Covid, alhamdulillah kita banyak berdatangan lah. Dari dinas, dari kementerian juga sering melakukan pelatihan. Dari pelaku-pelaku usaha juga sering datang juga, kita sering-sering di saung saya. Banyak alhamdulillah, Mbak. Karena Covid, memang... iya pas Covid saja ini kita agak membatasi saja. Iya. Wow, luar biasa sekali nih Mas Wiko. Passionnya bener-bener di dunia perikanan, nggak tanggung-tanggung. Tetap langsung luar biasa. Nah, untuk Mas Wiko, ada metode untuk mempercepat panen nggak di budidaya aquaponik ini? Mempercepatnya biasanya tuh. Ya kalau pengen mempercepat pasti hubungannya dengan, kalau bicara ikan Mbak ya, bicara ikan dengan pakannya. Nah, jadi nanti kalau di ikannya, jadi memang benar-benar saya harus benar-benar melihat ikan dan tanaman itu benar-benar saya anggap sebagai teman saya sendiri. Jadi kan kalau kita tidak mencintai apa yang kita lakukan pasti hasilnya kurang bagus Mbak ya. Ya, jadi prinsip saya itu ikan ya, kalau memang ikan itu bermasalah atau apa ya, saya diajak ngomong lah walaupun dalam hati gitu kan. Tanaman juga sama gitu kan. Benar-benar kita rawat. Treatmentnya kalau seumpama kita benar dengan mentreatment itu akan cepat menghasilkan. Berarti berawal dari treatment yang baik. Iya. Gitu ya. Dan kuncinya kalau nggak apa-apa nih ya air. Airnya itu kuncinya kualitas airnya. Iya. Karena yang kita urusin bukan cuma ikan saja, tapi tanamannya juga. Kalau di perikanan saja, kita kan akan gimana caranya kita harus membuang itu sisa pakan dan sisa kotoran supaya tidak terjadi amoniak. Nah, kalau udah ada tanaman ya, mau nggak mau jangan dibuang ini. Ini harus kita manfaatkan. Jadi harus benar-benar berpikir dua arah. Dijadikan satu. Ya, Sobat RPC, luar biasa sekali obrolan kita sore ini dengan Mas Wiko, seorang petani milenial aquaponik yang semangatnya menggumbu-gumbu sekali dan punya passion perikanan yang hebat, yang nggak tanggung-tanggung nih. Nah, tapi untuk kita jeda dulu ya, Mas Wiko. Ya, Sobat RPC, untuk Sobat RPC yang sedang mendengarkan kita di channel YouTube RPC 886 FM, Facebook Sobat RPC, dan Instagram Sobat RPC. Barangkali mau mengajukan pertanyaan, bisa di kolom chat YouTube tayangan kami atau di Facebook, kolom Facebook Sobat RPC. Oke, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan.
maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Menanti untuk disentuh, ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parangmu, kelola lahan tidurmu. Bersatu padu kita sambut, ajaklah semua teman. Petani muda hidup mulia, teruskan kerja orang tua. Ribuan hektar lahan, jangan biarkan menganggur. Bukankah kita ingin makmur, segeralah kita menandur. Lahan tidur jadi solusi, petani muda beraksi. Kedaulatan pangan terbukti, dunia pun mengakui. Tanah kita menanti untuk disentuh. Ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parang, kelola lahan tidur. Kelola lahan tidur, kelola lahan tidur, kelola lahan tidur, kelola lahan tidur.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, atas nama seluruh keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara kami ini. Silakan menikmati hidangan. Silakan Bapak Ibu. Hidangannya berbeda sekali dari biasanya, Pak. Oh iya. Ada singkong, ubi, talas, ada juga sukun. Ya, silakan cicipi. Ini ganyong. Wah, sudah lama juga saya tidak ketemu makanan-makanan seperti ini. Itu semua tanaman lokal Indonesia. Dalam rangka ikut mensukseskan percepatan diversifikasi pangan, kami sengaja tidak menghilangkan nasi. Kan ada perpresnya, yaitu Perpres yang isinya tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Dengan aturan ini, pemerintah mendukung konsumsi beraneka ragam bahan pangan yang mengacu pada skor pola pangan harapan. Perpres ini juga mengisyaratkan dukungan supaya kita mengoptimalkan peran pangan lokal seperti ini. Kalau begitu, kita bisa melestarikan lagi tanaman lokal yang sebenarnya bisa jadi bahan pangan selain padi-padian atau bahan pangan yang ada saat ini ya Pak? Iya Pak, ya betul. Memang seharusnya begitu. Anu langkung penting mah, tanaman lokal teh ditinggal leluhur urang sadaya. Kandunganana langkung sae, oge langkung alami. Kurangi ketergantungan kita pada beras atau nasi. Konsumsilah beragam pangan lokal untuk kesejahteraan masa depan. Pesan ini disampaikan Radio Pertanian Ciawi. Pemenang kontes keluarga sehat tahun ini adalah keluarga. Nah, kepada keluarga juara kami persilakan menyampaikan kata sambutan. Terima kasih atas penghargaan ini. Keluarga saya sehat karena banyak makan buah-buahan dan sayuran, terutama buah dan sayur yang ditanam secara organik. Kalau Anda mau sehat, ikuti keluarga kami. Pertanian organik, sehat untuk konsumen, aman untuk lingkungan, sejahtera untuk petani. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. ...88,6 FM, Radio Pertanian Ciawi.
88,6 FM Radio Pertanian Ciawi, medianya Petani Indonesia. Masih bersama saya, Nita, dan Mas Wiko di acara Saung Tani, Sarana Ruang Informasi Tani. Kita masih membahas tentang aquaponik ya, Mas Wiko ya. Siap. Ya, tadi seru sekali perbincangan dengan Mas Wiko ini, milenial yang sangat menginspirasi dalam dunia pembudidayaan aquaponik. Ya, Mas Wiko, tadi udah jelaskan untuk ukuran kolam ya, 2 kali 3 meter ya, Mas Wiko ya. Nah, itu satu kolam bisa muat untuk berapa ember, Mas Wiko biasanya? Kalau di tempat saya, sebenarnya bisa kita penuhin keliling itu bisa saja. Di atas 2 kali 3 itu kelilingnya bisa kita pakai semua. Cuma kita harus memperhitungkan ketika kita ada apa-apa mau masuk, kan susah. Jadi kalau saya disisakan satu sisi. Satu sisi yang ukuran 2 meter saya sisakan. Nah, itu sudah saya lakukan, itu metode pertama. Itu muat 16 ember. Jadi 5 sama 10 tambah 6. 16 ember. Nah, 16 ember ternyata kapasitas pompa yang saya gunakan dengan pompa 45 watt kecil. Yang saya harapkan airnya tuh ngocornya gede juga gitu. Nah, saya kurangin lah sekarang jadi isinya fokus ke 10 saja. 10 ember. 10 ember ya. Jadi lebih maksimal. Lebih maksimal. Sebetulnya bisa kita penuhin, tapi berarti di situ kita konsekuensinya pompanya harus lebih besar. Gitu. Nanti hubungannya ke listrik lagi. Ya, memang permasalahannya biaya budget paling besarnya itu di listrik ya, Mas Wiko ya. Ya, Mas Wiko, ini ternyata ada pertanyaan yang masuk dari channel YouTube kami dari Herlina Ali. Mau nanya berapa bulan ikan lele panen dari mulai tebar, ukuran berapa? Terima kasih. Oh, coba gimana Mas Wiko? Gimana? Berapa lama lele ya? Berapa bulan lele panen dari mulai tebar? Di tempat saya lelenya 3 bulan, Mbak. 3 bulan. Ya, tapi dalam setiap kolam nanti adalah yang ada yang lebih kurang, ada yang lebih sedikit juga ada. Nah, nanti untuk 3 bulan ya. Jadi jawabannya rata-rata 3 bulan lah. Rata 3 bulan. Tebarnya kalau saya masih karena saya ngejar cepat dan aman juga, saya ukuran dari 78. 78 dan juga kadang 9-10 lah. Kenapa? Karena saya untuk pemula lele itu sangat disarankan sekali jangan menggunakan ikan yang kecil untuk pemula lele ya. Karena tidak seperti yang kita lihat lele itu tahan hidup di mana-mana. Ternyata ikan lele yang kecil itu adalah rentan sekali. Memang kalau sudah besar mah di mana aja dia hidup pasti hidup. Tapi yang kecilnya itu benar-benar harus kita rawat, Mbak itu. Iya. Jadi saya belinya masih ukuran 78, 9, 10 senti itu ya, itu senti ya. Ya, nantilah lama-kelamaan saya akan mencoba untuk semakin kecil. Karena semakin kecil juga kosnya. Lebih murah. Nah, cuma kita ilmunya udah harus dapat dulu. Itu sih kunci yang saya dapatkan dari kelompok yang ngajarin ke saya. Ini pelaku lele yang sudah ngajarin ke saya. Jadi kasih stepnya dulu. Berarti dari step dulu ya. Betul, gitu. ya. Dari 7 sampai 8 cm dulu, ya. atau 9 sampai 10 cm dulu gitu. Nah, seperti itu ya Bu Herlina Leni untuk jawaban dari pertanyaannya. Untuk lele panennya tuh sekitar rata-rata 3 bulan dan ukurannya 7 sampai 8 atau 9 sampai 10 cm ya, seperti itu. Nah, kalau di saya kan saya bikin jadwal, Mbak. Jadi kan kalau lele itu harus disortir. Kalau kita main lele nggak disortir ya kita bisa kehabisan untung nanti. Kita nggak dapat untungnya. Nah, kalau saya modelnya disortir, jadi nanti kalau udah sekiranya dia ukuran sudah lumayan besar ya, kalau biasanya rata-rata sekilo itu 20 ekor. Nah, itu udah mulai kita siap untuk planning panen. Jadi kita mau panen di bulan depan itu, katakanlah sebulan depan tuh, ya udah kita jadikan satu yang seukuran tadi itu. Nanti kita sortir ada yang kecil, jadiin satu lagi yang seukuran kecil. Kalau ada yang kecil lagi, kita gradekan lagi, beda lagi kolamnya. Nah, nanti kan dia berurutan. Kalau lele itu nggak bisa bareng seperti ikan lain. Itu seninya di lele itu di situ. Dan kanibal. Ketika lele itu tidak disortir, ada yang besar dan kita tidak melihatnya itu, yang kecil siap-siap jadi mangsa.
Gitu. Jadi seninya di lele itu harus rajin sortir. Ini ya, Iya. iya. Sampai ukuran berapa tuh Mas si lele yang kecil ini harus dipisahkan dari yang besar-besar ini? Sampai ukuran, karena gini Mbak, kalau kita bilang sampai ukuran berapa, ya sampai ukuran besarnya mulutnya yang paling besar. Ketika mulut yang paling besar itu benar-benar bisa masuk ya itu ya. Iya. Gitu. Jadi benar-benar paling enggak kalau kita baru nebar 3 bulan lah, maksimal sebulan tuh udah harus disortir. Iya, nah lele itu seminggu aja pertumbuhannya sudah beda ya, sudah beda. Berarti harus rutin disortir karena nanti kalau nggak disortir pun rugi, soalnya yang gede-gede makan yang kecil-kecil gitu ya. Itu tadi. Terus nanti kenapa saya jadwalkan biar saya nanti produksinya juga bisa saya jadwalkan juga. Kan di tempat saya lelenya saya olah Mbak, tidak langsung saya jual ke tengkulak. Oh kalau di tengkulak kita nggak dapat untung tipis sekali Mbak, tipis sekali. Kalau perhitungan saja paling kalau kita nebar 1000 lele itu untung paling 200.000, 250, 200.000. Tipis, itu 1000 ya, 1000 ekor ya. Kalau punya ikan 20.000 ya kali 20 saja. Tipis. Nah, solusi saya gimana caranya lele itu harganya bisa naik. Jadi kita benar-benar masih untung dari budidaya, nanti masih ada keuntungan lagi dari setelah kita olah. Gitu. Nah, Sobat RPC juga pasti penasaran nih yang di depan saya ini snack-snack apa nih Mas Wiko nih. Nah, ini ada beberapa makanan ya, ini produk dari aquaponik budidayanya Mas Wiko. Itu lele yang tadi kita bicarakan itu. Iya, ini apa ini Mas Wiko? Bisa kita perkenalkan satu dari lelenya dulu kali ya. Yeah. Ini berhubungan yang tadi kita bicarakan dari tadi itu. Nah ini maksud saya. Ya. Yeah. Ini masuk YouTube ya. Masuk ke ini ya, bisa dilihat ini ya. Bisa. Ya. Nanti mungkin Sobat RPC. Sobat RPC. Nih Sobat RPC bisa ini hasil dari ini frozen ya, makanya agak basah ini. Ini produk saya yang sudah saya kemas. Nah inilah yang saya bilang tadi, ini yang bisa mendongkrak harga jual. Nah jadi saya terinspirasi dari lagi-lagi COVID. COVID kan kita kalau bisa jangan keluar-keluar, apalagi yang di perumahan. Iya. Sudah tutup itu gerbangnya, malam sedikit jam 6 udah tutup. Ketat. Iya ketat kalau di perumahan. Nah kenapa tidak kita nggak usah keluar, apalagi demand pecel lele itu di Bogor luar biasa sekali. Nah kenapa nggak saya menciptakan pecel lele yang ready, orang tinggal goreng saja, ngambil di kulkas, di towing sedikit biar mencair, goreng, nggak usah keluar. Kita sudah mendukung pemerintah untuk menjaga jarak dan aktivitas dikurangi. Iya benar kali. Wow, inovasinya ini ya luar biasa nih Mas Wiko. Terinspirasi dari COVID. Terinspirasi dari COVID lagi COVID membawa berkah dan inspirasi. Dan ini saya ada 2 jenis ya. Bedanya apa Mas? Ini sama-sama lele ikannya? Ini sama-sama lele. Ini kalau dijual harganya beda. Yang ini 20.000, yang ini 25.000. Bedanya di apa? Yang ini ada sambelnya ini, Mbak. Oh, itu ada sambelnya. Iya, ini sambelnya sambal Lamongan asli. Jadi benar-benar saya tidak mengurangin minatnya konsumen pecel lele. Pecel lele kan kalau bumbunya kan kita kalau beli nggak Lamongan tuh rasanya bumbunya tuh beda. Nah, biasanya kurang berminat di situ, makanya ini saya beli. Kalau ini nggak bikin sendiri bumbunya, sengaja beli di orang yang bikin pecel Lamongan kan. Iya, saya beli sambelnya saja. Makanya harganya jadinya beda. Beda 5.000. Kalau yang satu nggak ada bumbu, nggak ada sambelnya. Yang satu nggak ada sambelnya. Cuma ini udah dibumbuin kuning semua ya. Jadi kita nggak usah bumbuin lagi lah. Apalagi kita nggak usah bersihin. Kalau ibu-ibu milenial kan juga tidak mau. Nah, maunya praktis. Nah, itulah. Ibu-ibu milenial ininya itu kebetulan saya milenial juga. Jadi saya bisa menjawab. Bisa merasakan juga ya apa yang dirasakan. Saya juga masih milenial. Nah itu juga benar-benar sangat membantu sekali di masa pandemi gini ya Mas Wiko ya. Ketika kita disuruh untuk tetap berdiam di rumah atau jaga jarak atau mengurangi mobilitas, nah solusinya bisa pesan frozen food dari produknya Mas Wiko ya. Nah tinggal goreng aja, terus tinggal makan deh. Tinggal makan. Isinya tuh berapa Mas? Sengaja saya bikin 4 karena rata-rata keluarga itu paling ya 4 lah ya. 2 anak cukup gitu. Iya, 2 anak cukup. Lagi-lagi saya mengacu ke pemerintah lagi. Jadi pemerintah harus mendukung nih. Saya selalu mendukung kegiatan pemerintah ini. Selalu bersinergi nih.
KB 2 anak Iya. cukup, jadi 4 total Betul. sama orang Pertama tua ya, saya Mas? awal mulanya nggak langsung 4, Mbak. Oh, Saya berapa? bikin kan rata-rata yang saya produksi kan sekilo isi 8. Sekilo? Awal mula itu saya langsung seperti ini, isinya 8. Dengan kemasan lebih besar. Nah, lama-lama kok dari pemasaran agak berat ya, harganya kan otomatis jadi lebih besar juga ya. Iya. Pertama orang pembeli jadi kurang perputaran kurang cepat. Kurang cepat, terus yang kedua orang biasanya katanya habis 8 itu sisa dimasukin lagi gitu. Nah, kan nanti otomatis sudah tidak enak juga kalau sudah terbuka dimasukin lagi. Nah, disitulah dari masukan-masukan pelanggan saya terima masukannya, mulailah saya mulai berpikir lagi, coba kalau saya bagi 2. Jadilah 4 seperti ini. Ternyata perputarannya lebih cepat dan responnya juga ini mah harganya jadi lebih enteng gitu. Kalaupun keluarganya banyak kan tinggal beli 2. Iya, Iya, benar. seperti itu. Oh, ini berapa hari, Mas, untuk konsumsinya, untuk expired-nya? Expired-nya ya? Nah, ini yang perlu kita jelaskan juga. Kalau kita bicara produk, kan ini sebetulnya disarankan untuk frozen ya, disimpan beku. Kalau produk seperti ini disimpan di suhu ruang, 3 hari dia sudah tidak bisa kita konsumsi. Sudah banyak sekali bakteri yang tumbuh di sini, sudah tidak layak dan rusak lah, kita bilang rusak. Kalau di suhu ruangan ya. Nah, kalau di suhu kulkas, ini 3 bulanan. Suhu kulkas tuh yang di bawah. Kulkas rumah yang di bawah ya. Nah, disarankan untuk simpan di suhu freezer yang beku nih, di kulkasnya yang di atas. Kalau di situ segala jenis produk yang masuk di situ, daging masuk ke situ, 1 tahun pun masih bisa. Asal ini belum terbuka. Makanya saya bikin 4 biar sekali digoreng habis. Iya. Gitu. Lama kok, Mbak. Yang penting kita disimpan di freezer dan pastikan suhu freezernya normal. Iya. Gitu. Dan memang produk kayak gini masih jarang ya, Mas ya, pecel lele dalam bentuk frozen food tuh masih jarang di pasaran ya. Masih jarang di pasaran. Cuma saya sudah sering edukasi juga. Seringlah saya juga melakukan penyuluhan ke petani-petani lele, cara untuk mengangkat harga lele, memutus rantai tengkulak, ya kayak gini. Cuma kembali lagi, tidak semua petani lele bisa memasarkan ini. Nah, kendalanya di situ. Tapi semua pelaku lele, semua yang pembudidaya lele pasti bisa untuk produksi ini. Tapi tidak semuanya bisa menjual ini. Gitu. Karena memang masih baru, kita harus buka pasar betul-betul, Mbak. Iya. Saya pun yang saya lakukan, saya keliling, saya nitip-nitip. Ke frozen gitu. food saya tawarin, nitip. Kenalan saya yang jual frozen food saya tawarin, nitip, pokoknya namanya kita butuh ya, titip dulu, habis bayar. Mau nggak mau kita harus seperti itu. Nah, kita memang lagi buka pasar sih untuk produk ini. Iya, tapi menarik sekali tuh, Mas. Soalnya kan memang masih belum belum ada gitu kan, frozen food dalam bentuk lele. Betul, harusnya menarik sekali untuk pelanggan pun praktis, jelas. Dan yang paling value yang paling saya tawarkan adalah untuk kesehatannya. Yang seperti tadi saya bilang, kita tidak menggunakan bahan kimia untuk pas budidayanya. Kita budidayanya mengikuti budidaya yang benar, tidak menggunakan mungkin bangkai-bangkai ya, atau mungkin sisa-sisa makanan yang sudah tidak layak pakai. Benar-benar semua ikannya pun dari pakan ikan yang benar-benar benar-benar pakan ikan. Dan nanti pun sayuran yang kita hasilkan juga benar-benar tanpa bahan kimia juga. Itulah value yang sebenarnya kalau orang sudah sadar tentang kesehatan, Mbak ya. Itu yang dicari sebetulnya itu. Dan kemasan yang saya bikin sudah vakum juga. Dan cara produksinya juga sudah higienis juga. Itu berarti produk dari budidaya aquaponiknya Mas Wiko kan? Betul. Ya, salah satu. Di situ disebutkan nggak Mas di dalam labelnya gitu budidaya aquaponik itu enggak? Oh, belum. Oh, belum. Belum ya. Mungkin saran juga sih, bisa juga saya masukkan. Nah, itu dia kan biar ada value. Ya, soalnya itu kan dari proses yang bersih dan sehat gitu, Mas. Iya. Belum sih, Mbak, cuma yang dijaga kualitas pakannya saja. Masukkan dari Mbak Nita. Terima kasih, Mbak. Kemudian ada apa lagi, Mas Wiko? Oh iya, snacknya. sebelum ke situ ini dulu, Mbak. Oh iya, boleh. Biar nanti juga banyak yang tertarik juga untuk produksi seperti ini. Ini kalau kita bicara analisis usahanya, karena kalau sudah kita namanya usaha, intinya pokoknya tuh di situ dah. Orang kalau bikin proposal nggak lihat kemana-mananya, intinya udah RAB. Nah, sekarang kita bicara ini nih. Lele di Bogor itu harga di kolam 17.000, Mbak.
Harga di kolam. Harga di kolam. Jadi seumpama kita punya lele, kita calling tengkulak lele, diangkat 17.000 Itu per kilo. per kilo. 17.000. Padahal di pasar, tahu nggak Mbak berapa? Berapa, Pak? 26, 27, 28. Murah sekali. Iya, kurang lebih ya 10 ribuan lah rantai dari perputaran tengkolak itu. Gitu, 10.000. Padahal pembudidaya per kilo untungnya nggak sampai segitu. Aduh, sadis sekali lele itu. Iya. Nah, makanya inilah terobosan yang bisa kita lakukan untuk pemain-pemain lele. Kalau seperti ini kan saya jual, katakanlah kita berbicara ini ya, yang tidak pakai sambal Mbak ya. Berarti 20.000 semua. Berarti kan sekilo, ini dari sekilo ini Mbak. Dari ikan 1 kilo jadi 2 pack. Kalau sudah dijual berarti 40.000. Iya. Padahal tadi harga ikannya 17.000. Nah, paling modalnya lagi kita di plastik 2 ini 2.000 berarti 19.000. Tambah stiker 1.500 lah ini. Jadinya 20.000 ya. 20.000 modalnya, terus bumbu. Bumbu kalau kita hitung satu segini aja, bumbu ya masing-masing 500 lah. Jadi 1.000, 21.000. Terus apa lagi nih? Sudah sih, yang lain mah tenaga saja sama listrik vakum kan. Kita hitung ya tambahlah gitu, juga biaya juga hitung 2.000. Jadi 23.000 lah ya. 23.000 kalau dijual sudah menjadi 40.000. Hampir 2 kali lipat, Mbak. Iya. Nah, cuma memang pasarnya yang masih agak masih meraba-raba. Kalau ini sudah ketemu pasar yang sangat besar, sudah pembudidaya ikan sudah kipas-kipas. Gitu. Dan juga kalau di Lamongan juga memang banyak peminatnya sih ya Mas ya untuk lele ini sebenarnya, karena udah jadi makanan yang umum dijumpai. Iya, harganya terjangkau. Dan orang sudah tidak perlu tanya lagi lele itu seperti apa. Iya, berarti perlu lebih banyak marketingnya, pemasarannya. Betul. Untuk mengenalkan produk ini ke masyarakat luas. Nah, teknik itunya yang perlu dipelajari juga. Iya. Penting sih kalau itu mah. Iya, apalagi terus ini juga kemasannya benar-benar praktis dan memang sangat dibutuhkan di masa sekarang. Iya. Ya, jadi memang ada yang perlu disabarkan ya, usaha untuk masarkan si produk ini ya. Iya. Gitu. Kemudian ada apa lagi Mas? Nah, Suiko. Ini produk saya juga. Ini sama brandnya Tarunaku ya Mbak ya. Mungkin sambil bisa dibuka Mbak, coba Mbak. Ini saya coba buka ya, Sobat RPC. Nah, sambil cerita juga. Ini produk andalan saya yang tadi pertama saya bilang, awal fokus usaha saya di ini, snack ikan. Begitu ketemu COVID, ya sudah, pemasaran mulai kena imbasnya lah. Saya rasa bukan cuma yang menguatkan saya untuk selalu semangat ini, bukan cuma saya sih yang kena dampak. Iya. Terus semua sektor ya bisa kena dampak semua. Ini ikan dari budidaya juga? Enggak, kalau ini beda. Oh, beda. Ya. Ini bahan baku ikan laut sih. Oh, ikan pakang ini namanya. Berarti ini sendiri ya, produksi sendiri ya? Iya. Ini keripik ya Mas Viko ya? Keripik ya. Saya coba ya. Crispy ya, kita dengarkan bunyinya. Kedengeran di radio, krius. Gimana Mbak rasanya Mbak? Enak. Bohong nggak ya Mbaknya ya? Enak kok, enak Sobat. Nah ini dulu sebelum COVID ya alhamdulillah lancar, tidak ada gangguan seperti sekarang lah. Nah setelah COVID kerasa Mbak, omsetnya benar-benar turun dan bahkan diproduksinya juga benar-benar sebulan paling cuma seminggu saya produksi ini. Karena lagi-lagi dengan permintaan berkurang, kan fokus penjualan saya modelnya bisnis to bisnis kan, B2B kan, bukan ke langsung konsumen kan. Saya bikin jaringan distributor, agen, reseller. Nah, kebanyakan agen saya itu salah satunya toko oleh-oleh dan di toko-toko rest area. Nah, itu banyak yang gulung tikar juga dan banyak yang sepi gitu. Dulu saja pernah begitu awal COVID itu pernah Mbak ini retur Mbak. Banyak banget retur Mbak. Ya gimana lah, kita sama-sama pengertian saja, mereka juga kena imbas, mereka tutup tokonya, bahkan mungkin merugi juga kali ya. Ya sudah, mumpung produk saya belum expired, nggak apa-apa saya tarik sini, udah nggak apa-apa, yang sisanya saya ambil lagi aja. Ya udah, untung masih bisa dijual juga, alhamdulillah. Kan expired ini lama Mbak. Iya. Ini 8 bulan. Oh, lama ya Mas ya? Iya. Ini dari ikan aman. apa Mas?
Ini namanya ikan pakang. Oh, ikan pakang. Ikan pakang, betul. Ikan pakang itu ikan laut ya. Kalau di Jepang itu namanya himego. Oh, nih. Jangan salah, ini di Jepang ini ikan pakang ini number one. Number one. Iya, kata orang Jepangnya. Number one. This is number one gitu. Berarti memang banyak diminati Banyak ya. diminati. Kalau di sana itu ternyata produk ini sudah masuk ke bar-bar. Kebar di Jepang. Iya, jadi cemilan di sana itu sudah ikan. Cemilan di sana ya. Kalau di kita masih kacang, kuaci. Di sana sudah ikan ya. Berarti ini benar-benar ini juga ada kandungan gizinya juga ya Mas Riko ya di balik kemasannya karena memang ini ikan yang benar-benar ikan. Ini apa? Sangat digemari, sangat digemari dan dikonsumsi di masyarakat Jepang ya. Ini dari anak balita sampai usia tua pun masih bisa mengkonsumsi. Jadi targetnya saya luas umurnya, semua umur. Nah, cara mendapatkan ini gimana Mas Riko? Ini kita di marketplace pun sudah banyak. Di marketplace. Ya, cukup diklik saja, Tarunaku sudah keluar. Tinggal pilih marketplace yang mana. Oh, bisa aja Tokopedia, Shopee gitu. Bisa ya. Atau kalau mau jadi agen reseller bisa kontak langsung. Ikan pakannya ya enak. Alhamdulillah. Insya Allah juga. Insya Allah walaupun sepi, saya yakin ke depan saya bisa ekspor Mbak. Karena ini sudah perizinan sudah saya uruskan jadi ini produk sudah dijamin keamanannya. Kalau di perikanan sendiri kan ada namanya SKP kan. Sertifikat kelayakan pengolahan itu sudah saya urus juga. Terus BPOM. Nah, ini yang susahnya di UMKM itu berat untuk mendapatkan BPOM. Kenapa? Berat. BPOM itu standarnya biasanya pabrik-pabrik, Mbak. UMKM itu kan kendalanya tempatnya masih belum layak biasanya untuk dapat BPOM ya. Mengikuti klasifikasi BPOM itu UMKM masih berat. Nah, kalau saya ya seberat apapun itu namanya kita melihat masih menggebu-gebu, tetap kejar terus. Alhamdulillah ini tinggal nunggu nomornya keluar, nomor serinya keluar saja. Dan insya Allah kalau sudah keluar, ada permintaan di Jepang. Oh, di Jepang. Ya, sudah ada, tinggal kita pelajarilah ekspor itu gimana caranya. Terus yang dekat-dekat ini, ada juga, sebut merek nggak apa-apa ini Mbak ya? Merek toko nggak apa-apa ini. Ada juga retail modern besar, Lawson. Iya, Lawson kan pabrik dari perusahaan dari Jepang ya. Udah banyak gerai-gerainya di Indonesia. Itu sudah mengatakan kontrak kita untuk per bulannya. Lumayan banyak jumlahnya yang udah. Iya, itu untuk produk ini. Iya, sama. Semua yang snack ya. Semua produk snack dari Tarunaku. Iya. Iya, makanya ya sabar-sabar dulu lah COVID ini, sambil tetap kita jangan menyerah lah, tetap kita ikhtiar, kita tetap berusaha terus-terusan, walaupun ditutupi dengan perputaran aquaponik tadi itu kan, seenggaknya kita masih bisa gaji karyawan, kita masih bisa menghidupi diri kita dan keluarga. Karena sih itu aja sih fokusnya, bisa bertahan alhamdulillah Mbak. Kan banyak UMKM yang tumbang banyak kan belum tikar. Ini inovatif sekali karena benar-benar di masa pandemi ini kan makanan benar-benar jadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, apalagi kan kita udah nggak boleh keluar, jadi kemasan-kemasan seperti ini ya memang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat. Kemudian ada apa lagi tuh Mas Riko? Ini kuaci ikan ya? Oh, itu kuaci? Iya. Kita buka saja ini. Sama ini snack juga. Silakan Mbak. Kalau saya mah sudah bosan, Mbak. Saya cobain terus nih. Itu ikan petek kalau itu. Ini petek? Iya. Budidaya hasil? Enggak, kalau petek itu kan ikan danau ya. Di Bogor nggak ada ikan petek, kita ngambilnya di Bandung, Mbak. Mendatangkan dari Bandung. Kalau Bogor ada sih lumayan deket. Ikannya kerasa banget, Mas? Iya. Kalau banyak kan kalau orang yang masih awam dengan ikan, dia bilang amis. Sebetulnya sih nggak amis juga. Kenapa berbaunya ikan masih kerasa banget? Karena proteinnya tinggi. Sebetulnya itu yang dicari sebetulnya. Makanan sehat gitu. Iya, tapi kan orang kita masih harus banyak edukasi lah di Indonesia ini. Oh, ini juga produk Tarunaku juga. Banyak ya Mas ya. Selain ini ada apa lagi Mas? Ada satu yang ketinggalan udang. Oh, udang. Sama sih udang kremes lah sama. Dia cuma banyak udang. Kalau udang kan orang udah tahu semua ya.
Nah, Sobat RPC, bagi Sobat RPC yang pengen mencoba snack dari produk Tarunaku, bisa langsung ke marketplace aja ya. Bisa. Di search Tarunaku. Nah, di situ ada banyak olahan dari ikan, apalagi dari budidaya, hasil budidaya aquaponiknya Mas Viko ya di situ ya. Nah, gitu. Enak semua. Tinggal lele nanti digoreng, silakan. Ya, Sobat RPC, kita masih menunggu pertanyaan untuk teman-teman Sobat RPC yang ingin menanyakan lebih detail atau lebih lanjut tentang budidaya aquaponik atau olahan yang dikembangkan oleh Mas Viko ini. Kita masih tunggu di chat kolom komentar YouTube 886 FM, di Facebook kolom komentar Sobat RPC, dan juga di line WA 0812 8388 7117. Oke, Mas Viko, kita lanjut lagi. Ya. Tadi kan Mas Viko mengemukakan kelebihan dari si aquaponik ini. Kalau untuk kelemahannya nih, Mas. Kelemahannya. Itu apa aja? Bicara aquaponik itu panjang, Mbak ya. Sampai mana Jepang juga itu. Ya, karena memang di pertanian, di perikanan itu memang yang COVID ini yang masih bisa bertahan dibandingkan sektor lain ya. Makanya memang luas sekali lah kalau bicara pertanian dan perikanan itu. Nah, balik ke kelemahan nih. Tadi kan keunggulan-keunggulan banyak, sekarang kelemahan. Kalau kelemahan dari ini sendiri, yang pertama adalah di perawatannya. Benar-benar ekstra 2 kali lah, karena kita memang yang kita urus 2 komoditas langsung, ikan dan tanaman. Itu. Jadi kalau kita memang waktu kita tidak fokus di situ, tidak disarankan untuk melakukan usaha ini. Contoh kita pegawai, pengen punya sambilan nih mumpung COVID. Saya rasa Anda susah untuk bisa berhasil di situ. Pasti berjalan, cuma berat sekali. Apalagi Anda juga kerja. Nah, tetapi kalau orang yang fokus memang pengen usaha di situ, bisa, insya Allah bisa. Lebih harus membutuhkan waktu lah memang. Jadi benar-benar harus kita rawat lah, seperti ngerawat anak sendiri jadinya. Benar-benar fokus. Nah, itu yang tadi perawatannya. Yang kedua kelemahannya, kita kena biaya listrik. Karena itu tumpuan pertama untuk bisa mengurai tadi sisa kotoran untuk menjadi pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, listrik tadi itu. Terus yang ketiga kendalanya lagi, udah sih bagi saya mah kalau bicara kendala itu jadi ini Mbak, jadi menakutkan. Makanya saya kalau setiap ketemu sedikit permasalahan itu saya nggak bilang kendala deh, saya bilangnya problem. Sebenarnya sama ya. Cuma kan kalau kendala itu udah sering kita ucapkan ya. Jadi kayak momok gitu. Jadi kalau saya ketemu sedikit ada ujian lah, ada sedikit, oh ini harus gini-gini, saya tidak pernah menganggap kendala itu. Langsung Dinamika gitu ya. Iya. Dinamika. Nah, dinamikanya lebih tepat namanya Mbak. Gitu. Dinamika dalam proses budidaya gitu ya. Itu saja sih. Jadi untuk perawatan yang harus butuh konsistensi ya. Sama listrik. Kan nanti bicara perawatan itu bisa diurai banyak lagi juga gitu. Karena memang yang pertama sudah banyak gitunya ya. Ikannya dan sayurannya ya. Iya. Kalau bilang enaknya enak sekali. Panen seneng, ngasih makannya seneng. Makanya yang diingat harus enak-enaknya aja. Iya, emang kalau tadi jangan tanya Mbak, jangan tanya harusnya kelemahannya. Jadi kalau udah nanya kelemahan udah makin udah down gitu. Iya. Jadi ingat masa-masa susah gitu ya. Terus sampai pada tahap mana ikan atau sayuran ini butuh perawatan khusus gitu Mas? Dari awal lah. Oh, dari awal. Udah di treatment kan khusus gitu. Jadi yang kita tanam itu ikan dulu ya. Ikan dulu karena kan nanti ikan kalau sudah kita lihat dia udah terkumpul banyak sisa kotoran dan juga sudah air juga kita lihat sudah kita rasa cukup untuk menjadi nutrisi tanaman. Ya udah kita mulai tebar. Biasanya karena ikannya kecil-kecil biasa menggunakan waktu 2 minggu. Nah 2 minggu kan udah lumayan berbeda ukuran tuh. Dan hasil kotoran yang dihasilkan juga karena lumayan padat, setiap kolam 2.000 lumayan banyak. Saya waktu 2 minggu menebar tanamannya.
2 minggu 2 untuk minggu. ini ya, 2 minggu penularannya. untuk tanamannya. Nanti cabai dan akar kerasnya nggak lama ya. Jadi ya kita harus sabar untuk tanamannya. Nanti bisa jadi panennya ikan duluan. Tidak masalah. Penting nanti kalau kelebihannya kan nanti kalau akar keras itu dia bisa lebih dari sekali panen. Tidak langsung, kalau akar lunak kan langsung cabut, udah langsung jual, kosong lagi kan.